Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IKM, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia hari ini. Senang sekali saya pada hari ini Nazarni Rahmi akan menemani sahabat-sahabat semua pada acara spesial, yaitu Roadshow Sahabat IKM dari BSPJI Banjarbaru. Nah, acara ini merupakan suatu kegiatan dari BSPJI Banjarbaru dalam melaksanakan pendampingan dan juga bantuan teknologi bagi para IKM. Nah, ini salah satu IKM yang mendapat bantuan dari kita adalah tas Rabita Sasirangan. Produknya yang saya pakai kali ini cantik kan? Nah, tas ini berbahan kain sasirangan, yaitu kain khas dari Kalimantan Selatan. Sebelum kita berangkat, kita cek dulu yuk keadaan tim-tim kita hari ini. Kita sapa mereka ya. Halo Mbak-mbak dan Mas-mas, apa kabarnya? Oke, lagi ngapain nih ceritanya? Mau prepare nih Mbak, kita mau ke IKM Rabita, deket aja di Banjarbaru sini. Oh, oke. Jadi ini lagi persiapan alat-alatnya ya? Iya, benar. Oke, jadi siap ya, ready ya kita ya hari ini ya? Iya, lagi siap-siap. Oke teman-teman, kita langsung aja ke sana yuk. Halo sahabat IKM, akhirnya kita sampai di sini di Rabita Sasirangan, spesialis tas sasirangan. Yuk kita masuk. Sahabat IKM, sekarang saya tidak sendiri lagi di sini, ditemani oleh owner dari Rabita Tas Sasirangan, Ibu Ita Purnamasari dan Mbak Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu berdua? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Ini tadi cuacanya jadi sempat hujan ya Bu ya, tapi alhamdulillah jadi cerah kembali secerah hati kita. Buah pinang, buah kenari. Sangat senang saya ada di sini. Oke, Bu. Jadi dalam rangka roadshow dari BSPJI Banjarbaru kali ini ya, kami ingin sharing tentang beberapa IKM yang sudah menjadi tim dalam pendampingan dan konsultasi kami, gitu ya. Oke. Kalau ingin saya bertanya, mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat IKM ingin bertanya lebih lanjut, bagaimana sih awal mulanya dari Rabita Tas Sasirangan ini bisa muncul sebagai satu brand tas yang cukup terkenal ya di wilayah Kalimantan Selatan saat ini. Mungkin bisa dari Ibu Ita dulu. Sebenarnya nama Rabita ini sudah kita pakai sejak 2011 Bu. 2011 ya, sudah lama ya? Sudah lama. Waktu itu kita ini senang dengan kerajinan. Jadi senang dengan kerajinan. Jadi selama kita usia sekolah itu kita paling senang menekuni kerajinan. Ya, kemudian di tahun 2011 itu kita mulai menjadikan hobi ini sebagai sebuah usaha. Untuk peningkatan ekonomi. Karena waktu itu kita masih masa kuliah, Bu. Jadi ibaratnya buat sampingan, gitu. Ya, saya paham bagaimana waktu kita masih mahasiswa ya. Iya. Nah, dari 2011 itu kita pakai brand ini. Cuma waktu itu kita bikinnya aksesoris. Aksesoris. Jadi masih yang sederhana istilahnya. Aksesoris itu sudah merambah ke aksesoris tas atau cuma sekedar aksesoris pernak-pernik aja seperti bros, gantungan kunci. Iya, seperti ini. Jadi kemudian seiring berjalannya waktu kita mulai ada peningkatan usaha. Kita coba beberapa bidang lain dan akhirnya kita serak ya, kita merasa merasa soulmate sudah dengan tas ini. Kita ibaratnya tuh kita sudah merasa oh ya ini passion aku di sini. Sudah ketemu passionnya.
Akhirnya kita fokus untuk mengembangkan usaha ini dari 2019 untuk usaha tas ya, kita fokus usaha tas Sasirangan itu dari 2019. Karena sebelumnya kita dari juga ya sahabat. Iya, dari kerajinan kan Bu, dari kerajinan, dari bros, aksesoris, kemudian tas juga, tapi untuk bahan-bahan seperti kanvas, linen. Nah, untuk yang khusus Sasirangan itu baru di 2019 kita fokus. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Bu Ratna? Iya, jadi Rabita Tas Sasirangan ini berkembangnya itu di masa pandemi, Bu. Kebetulan saat itu kan di tahun 2019, terakhir itu 2020 Juli, saya itu kan di PHK ceritanya tuh. Jadi kan saat itu mau cari kerja juga susah. Nah, lalu kita mencoba ibaratnya menggunakan modal yang ada gitu, jadi diusahakan dikembangkan lagi. Ini tas kita yang modalnya cuman dulu beberapa aja, coba kita tambah. Terus saya juga di masa pandemi itu karena banyak sekali ya ini program dari pemerintah seperti belajar daring, bagaimana belajar marketplace, WhatsApp bisnis, jadi belajar di situ. Nah, setelah itu belajar kita menemukan market, jadi kemana menjual produk Sasirangan ini di masa pandemi. Jadi pas masa pandemi itu produk yang laku itu awalnya tuh tas itu nggak laku, lalu kan banting setir, jadi jualan masker, jadi kayak tempat tisu, nah habis itu waste bag, karena pada saat pandemi itu orang itulah yang dibutuhkan oleh orang pada saat itu. Jadi kita membuat mengejar pasar yang ada saat itu ya. Lalu tas ini diapakan gitu saat pandemi. Nah, jadi itu muncul ide dibuat hampers ceritanya. Walaupun nggak dipakai bisa dihadiahkan untuk keluarga yang jauh yang mungkin tidak bisa ketemu langsung gitu, yang mungkin udah rindu banget sama kota Banjarbaru gitu kan nggak bisa kesini selama pandemi, jadi itu dihadiahkan. Gitu. Ini trik marketingnya mereka sahabat. Sangat menarik ya. Sahabat IKM. Nah, sekarang kita lihat di sini ada beberapa produk ya dari tas Rabita Sasirangan. Cantik-cantik ya, sahabat. Kalau ingin boleh disampaikan, Bu Ita, kira-kira produk ini apa saja sih yang ada diproduksi oleh tas Rabita Sasirangan sekarang? Untuk tas yang kita produksi ada handbag ya, tas tangan, kemudian ada ransel juga. Ransel ada. Terus ada juga waist bag, ada selempang, banyak Bu jenisnya, banyak. Iya. Kira-kira produk yang paling best seller saat ini apa ya? Sekarang yang best seller ini Bu, dompet HP. Oh, dompet HP. Iya, dompet HP. Siap. Nah, kalau tentang harga mungkin ya gimana, Bu? Kalau untuk harga range-nya itu dari Rp99.000 sampai 1,5 juta rupiah. 99, nggak tepat 100 tadi ya? Ada 99. Asmaul Husna mungkin ya. Jadi ini ranknya sebenarnya jadi bisa dari kalangan yang malah bawah dan mungkin bisa, dari Bu. kalangan tinggi ya. Bisa juga kan target market kita dari remaja sampai orang tua. Oh, jadi target marketnya juga seperti itu. Nah, dilihat dari ini cantik sekali ya sahabat. Jadi kalau misalnya ingin mendapatkan produk ini Bu, bagaimana? Bisa mungkin langsung disampaikan oleh marketingnya. Ratna, silahkan. Buat yang pengen cari tas Sasirangan, ini khas Kota Baru, kebetulan kita pakainya Sasirangan bordir yang lebih banyak. Bisa didapatkan di alamat gerai kita di Jalan Palam Raya, RT 1 RW 1, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru. Atau bisa di searching di Gmaps itu Rabita Tas Sasirangan. Bisa juga dibeli online melewati Instagram kita @rabita.id. Di situ ada link yang mengarah ke WhatsApp kita. WhatsApp kita di nomor 0815 4960 5845. Ya, check it out ya sahabat IKM. Nah, kalau dilihat ini sudah cantik-cantik dan saya lihat kalau saya sempat searching ya sahabat IKM, jadi dari marketingnya secara online digital gitu ternyata sudah banyak sekali yang menjadi follower dan bahkan mungkin pembelinya. Alhamdulillah. Itu ya. Jadi saya kira prestasinya Rabita Sasirangan juga sudah banyak dong ya. Alhamdulillah ada lah. Boleh disebutkan Bu Ita? Apa saja? Kalau untuk prestasi kita ya, pertama kali itu kita memperoleh apresiasi pada pas pandemi Bu, pandemi ya, dari
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Sabiri Nur waktu itu. Kemudian juga kami kan masuk top 3 ya, top 3 di BSPJI Banjarbaru. Banjarbaru yang pada saat itu masih bernama Baristan Industri Banjarbaru, sahabat. Nah, jadi sahabat IKM, tas Rabita Sasirangan ini termasuk dari top 3 ya, salah satu top 3 dari pemenang IBT Banua Innovation yang dilaksanakan oleh Baristan Banjarbaru pada saat itu ya, yang sekarang sudah bertransformasi menjadi BSPJI Banjarbaru. Oke, nah mungkin sahabat-sahabat IKM juga pingin tahu sebenarnya gimana sih proses pembuatan tas Rabita Sasirangan ini. Boleh kan nanti ya di-share ya? Boleh, kita boleh. Oke. Mungkin kita akan check out untuk bahan produk yang ini tadi ya Mbak Ratna? Iya, dompet HP. Oke, dompet HP yang merupakan salah satu best seller produk mereka. Nah, saat ini kita akan coba check out langsung ya proses produksi, dan jangan lupa sebelum itu kita lihat video yang satu ini. Oke, sekarang kita sudah di ruang produksi ya, Bu Ita. Oke, bisa dijelaskan Bu bagaimana proses pembuatannya? Oh baik, hari ini kita akan mencontohkan proses membuat dompet HP. Jadi ada beberapa prosesnya Bu. Untuk pertama-tama kita mempola dulu. Membuat polanya ya. Dibuat pola dulu untuk kainnya supaya bisa diproses lebih lanjut. Oke, siap. Setelah itu baru kita proses setrika. Setelah proses setrika baru menjahit. Oke, siap. Kita lanjut yang pertama dulu ya, berarti yang membuat pola ya Bu. Oke, siap Bu. Silahkan Bu. Oke, berarti ini pertama kita gunakan polanya dulu. Ya. Untuk jadi satu tas dompet HP itu diperlukan ini ada 2 piece dan ini 1 piece. Oke, siap. Kita pola dulu. Ini di atas kertas kain ini ya? Namanya M70 atau kain keras. Kain keras. Kita pola dulu. Oke, 2 pola besar, kemudian 2 pola kecil ya? Satu. Oh, 1. Kita potong dulu. Jadi yang pertama dibuat 2 pola besar, kemudian 1 pola kecil ya, sahabat. Berarti sebenarnya kita mungkin juga bisa ya bikin ini di rumah ya. Jadi tutorial. Oke. Karena sudah diberi tutorial kan. Oke, baru kainnya ya berarti ya setelah ini. Ini adalah kain yang sudah disiapkan ya oleh Ibu Ita ya. Jadi ini jenis sasirangan yang sudah dibordir. Sasirangan bordir. Oke, sasirangan bordir. Kemudian kita tentukan motifnya. Kita mau ambil motif yang seperti apa.
Misalnya mau seperti ini atau seperti ini sesuai selera. Iya. Dan disesuaikan juga dengan motif, memang ini motifnya apa misalnya, biar nggak kebalik-balik. Tapi ini sebenarnya lebih ditekankan kepada kreativitas. Jadi gimana orang pengen membuat, ini pola ini cocoknya seperti apa gitu ya Bu. Mungkin itu yang menjadi kunci ya. Memang ini kunci desain gitu. Desainnya. Oke, siap. Kalau misalnya kita mau ambil motif lurus, semuanya harus lurus. Oke, siap. Kalau kita mau ambil motif miring, semuanya harus miring. Oke, siap. Ini kita ambil motif lurus. Sudah ahli sekali ya. Tanpa berpikir lagi. Oke. Kemudian kasih yang kecil, ambil yang Ini kita sesuaikan masanya mau. Pokoknya ini kan karena ini bagian depan, jadi ini bagian penentu. Jadi harus presisi. Oke. Pokoknya tampilan yang paling depan tuh harus hati-hati. Kalau belakang-belakang sih masih mending kalau ada yang miring-miring. Oh iya. Kalau depan dia pasti kelihatan. Jadi kembali lagi, desain adalah kunci. Desain adalah kunci. Desain adalah kunci. Iya, desain. Jangan lupa desain adalah kunci. Ini namanya untuk outer atau bagian luar. Oke. Untuk bagian dalam kita menggunakan namanya busa mesh. Oh, bersama. Ada namanya busa mesh. Untuk bagian dalam kita gunakan hanya dua ini saja, hanya dua pola besar saja. Oke. Yang kecil nggak usah ya? Nggak usah. Ini cukup dipotong bebas saja, karena dia sifatnya ini meregang saat dijahit. Jadi kalau kita pola pas, takutnya nanti pas dijahit Mana kurang ya, jadinya ya? Oke. kurang. Kalau ada misalnya ketarik atau ke mengkerut, jadi sebaiknya dilebihkan. Catatannya, jadi kalau untuk busa dilebihkan. Iya, dilebihkan. Sedikit, Kalau ya? untuk busa dilebihkan. Kalau untuk kain baru bisa Boleh pas ya. Untuk dalamannya, untuk bagian dalam. Kemudian untuk bagian dalam ini kan ada kantong. Nah, bagian dalam kantong itu baru pakai ini namanya spunbond. Oh, oke. Kain spunbond. Jadi fungsinya apa ini Bu? Kain spunbond ini. Kain spunbond ini karena dia untuk kantong depan, jadi tidak boleh terlalu tebal. Oke. Bisa sih pakai kain yang biasa, pakai kain jenis katun bisa. Tapi saya kan pakai bahan spunbond. Lebih pas aja komposisi bahannya. Oke. Soalnya komposisi bahan itu nanti menentukan tasnya ini, maksudnya mau tegak, mau lemas, mau ya itu ditentukan oleh komposisi bahannya. Jadi kalau kita misalnya mau ini kaku sekali, maka bahannya berarti tentu bukan yang ini ya, bukan yang ini. Jadi komposisi bahan itu untuk kita mau tasnya ini nanti seperti apa, mau kaku banget atau mau lemes atau sedang. Oke, siap-siap. Sedang. Cukup satu aja karena buat ini tadi ya, yang bagian Untuk bagian depan. Soalnya kalau terlalu tebal nanti kurang bagus. dan mungkin kurang nyaman juga dipakai. Iya, kurang nyaman juga. Ini baru kita masuk ke proses setrika. Oke. Nah, untuk ini biasanya proses setrika itu maksudnya adalah untuk menempelkan kain untuk ini ya. Ini kan kainnya tipis ya Bu. Tidak bisa langsung diproses untuk jadi tas. Kalau ini langsung kita jahit jadi tas, nanti dia cepat sobek, kurang awet. Jadi untuk supaya ini dia lebih awet, kemudian nanti hasilnya bentuknya juga mulus, lebih, lebih mulus, lebih bagus, kita gunakan ini. Ini namanya kain keras atau M70. Oke. Yang biasa dipakai buat bikin kerah itu juga ya, bikin atau mungkin apa nih? Buat yang apa ya? Manset gitu. Jadi supaya bentuknya bagus seperti itu. Nah, ini berarti memerlukan proses panas ya Bu ya. Jadi di sini kita akan lanjut ke proses berikutnya, sahabat. Ayo. Oke, sahabat, berikutnya ini adalah tahap hot press ya sebenarnya. Jadi memberikan pemanasan agar kain ini bisa
tepat menempel pada bagian Betul, Bu. apa yang Kain namanya keras. kain keras ini. Oke. Nah, alat hot press ini merupakan alat yang hibah ya, bantuan ya dari BSKJI Banjarbaru ya Bu ya. Iya, betul, Bu. Oke. Jadi ini diharapkan dengan alat ini proses hot press ini akan lebih cepat dan kemudian tidak akan menimbulkan kerut karena dia rata ya penempatan penekanannya. Jadi insya Allah hasilnya akan lebih bagus dari proses setrika biasa. Oke, boleh kita coba ya Ibu ya. Ini bisa, kalau untuk satu tas dia langsung. Oh, jadi ini salah satu kelebihannya lagi ya sahabat. Jadi dia nggak cuma bisa satu tempat, satu Pokoknya ada ya. sebesar ininya lah, sebesar platnya ini. Sebesar platnya. Jadi dia bisa buat. Malah jadi buat bisa 3 ya sekalian Bisa. untuk ini ya. Kan kira-kira berapa menit ya Bu ini? 7 detik aja, Bu. Oh, sekitar 7 detik ya sahabat. Oke, berarti ini yang proses sudah selesai Ya, di hot ini press ya sahabat. Ini hasilnya Bentuknya- dia lebih merata dan cukup waktu beberapa detik saja, Bu. Oh, oke. Kalau siap. kita pakai setrika manual itu bisa sampai 1 menit lebih untuk satu kali Untuk satu bahan ini untuk ya? jadi satu dompet Ini HP 7 ini. detik kita dapat 3 ceritanya seperti itu. Kalau pakai alat ini cukup 7 detik. Oke, siap. Kasih. Oke, lanjut setelah ini gimana Bu? Ini kita rapikan dulu, kita potong, baru proses menjahit. Oke, dirapikan dulu baru kita jahit berikutnya. Oke, jadi tadi dari proses pembuatan tas handphone Rabita ya Bu ya. Pertamanya kita tadi adalah membuat pola dulu, kemudian kita melakukan proses hot press, pengepresan dan kemudian merapikan. Sekarang tahap berikutnya adalah Menjahit. menjahit. Oke, kita ikuti proses menjahitnya ya sahabat yuk. Yang perlu dipersiapkan dalam proses menjahit ini apa Bu Ita? Oke, ini ada tambahannya, Bu, tambahan beberapa perintilan supaya ininya tampilannya lebih bagus ya. siap. Jadi ada tambahan, kita menggunakan resleting. Resleting ini yang kualitas bagus ya, Bu, yang import Jepang. Oh, oke. Ya, sama untuk kepala resletingnya juga. Kemudian ini ada kita tambahan aksesoris kancing Iya. batok kelapa, dan ada tali webbing untuk nanti untuk untuk talinya ya, supaya Oke. bisa Buat dikalungkan Iya, buat gitu dikalungkan, ya. iya. Oke, siap. Oke, untuk proses menjahit kita bikin lihat. kantong dulu ya. Oke, bikin kantong. Nah, sahabat, sudah jadi dompet HP-nya. Sebentar saja ya tadi ya sepertinya, tapi ternyata rumit kalau menurut saya ya. Oke. Tapi sebenarnya kita mungkin juga bisa ya bikin ini di rumah. Nah, sentuhan terakhir apa ini ceritanya? Ini kita tambahkan tali, Bu. Tali, Oke, ini ya. kita Tali tambahkan namanya tali. tali kulsin. Tali kursi. Just 10 minutes, sahabat. Ya Allah, subhanallah. Bagus ya? Nah, ini simpel-simpel pramuka aja ini, Bu. Oke. Jadi kepake waktu yang di ikut pramuka. Kepakainya Jadi deh, ya Allah. Padahal dulu waktu pramuka susah konsentrasi. Ikut
Bikin simpul. Jadi ini bisa dua fungsi ya, bisa kita kalungin gini. Jadi kan bisa buat tempat HP atau tempat uang di sini ya. HP-nya masuk di depan Masuknya berarti? di depan bisa. Oh, Masuk oke. dari Ini yang depan. fungsi yang kecil tadi ya, sahabat. Bagian kecil, bagian Terus besar. kalau mau diselempang, tinggal ini aja ditarik. Nah, bisa di-adjust. Terus bisa diselempang. Oke sahabat, jadi ini adalah produk yang sudah kita hasilkan hari ini ya, dompet HP. Bagus kan? Oke, nah sekarang mungkin kita boleh Bu beranjak ke topik berikutnya ya. Tadi kita sudah melihat ya ada proses hot press tadi ya dengan menggunakan alat ini yang merupakan support dari BSPJI Banjarbaru. Nah, gimana kesan Ibu Ita terhadap proses pendampingan dan konsultasi dari BSPJI Banjarbaru? Alhamdulillah ya Bu, semenjak saya dibina oleh BSPJI Banjarbaru, banyak kemajuan ya, dalam hal produksi dan juga dalam hal marketing. Kalau dalam proses produksi saja contohnya misalnya seperti alat ini, biasanya saya kan menggunakan setrika yang manual. Itu kendalanya adalah kalau saya banyak produksi, otomatis kan setrikanya banyak ya Bu, numpuk gitu. Nah itu kalau menggunakan setrika manual itu bisa berhari-hari selesainya. Berhari-hari Ada yang sampai 2 hari, 3 hari itu selesainya Bu. Iya. Pokoknya sampai pinggang encok gitu. Karena manual ya, gosok-gosok begitu Bu. Nah semenjak ada alat ini sangat membantu sekali Bu. Biasanya yang kami kerjakan dalam 3 hari itu bisa selesai cuma dalam setengah hari. Banyak banget produksinya ya sahabat. Iya. Jadi sisa waktunya bisa untuk proses produksi jadi lebih singkat. Jadi biasa yang selesai sehari bisa jadi setengah hari selesainya. Pokoknya untuk proses produksi banyak sekarang kami tidak khawatir lagi untuk proses setrika ya. Jadi kalau untuk orderan besar itu kami nggak nolak-nolak lagi. Kalau misalnya dalam waktu-waktu yang mepet, karena sudah dibantu dengan alat ini untuk proses setrika. Itu untuk yang proses produksi. Kalau yang tadi bidang marketing tadi yang Ibu sebutkan bagaimana? Bidang marketing itu mungkin dari marketing digital ya, marketing digital. Kita ada peningkatan apa namanya? Dari marketplace, pembelian dari marketplace begitu. Karena sering bikin konten-konten juga kan, jadi menambah pembeli dari berbagai kalangan. Oke, jadi sekaligus ada 2 hal yang dapat didapatkan oleh Bu Ita, jadi tidak cuma hanya peningkatan proses produksi, tapi juga dalam hal marketingnya gitu ya, pemasaran produk-produknya lewat digital marketing. Oke sahabat IKM, demikianlah acara kita hari ini, Roadshow Bersahabat dari BSPJI Banjarbaru. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Ita dan juga Bu Ratna atas kesediaannya pada hari ini untuk bergabung dan memberikan knowledge sharing ya tentang pembuatan tas sasirangan. Nah sahabat, jangan lupa saya ingin juga menyampaikan bahwa Barisan Industri Banjarbaru telah bertransformasi menjadi BSPJI Banjarbaru. Dan salah satu tupoksinya adalah melakukan pendampingan dan konsultasi kepada IKM yang ada di daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dan untuk sahabat IKM yang ingin mendapatkan tas-tas cantik seperti ini, dan ini ya cantik sekali, bisa didapatkan di mana Bu Ratna? Di alamat gerai kita ada di Jalan Palang Raya RT 1 RW 1 atau bisa diketik di Gmaps itu Rabita Tas Sasirangan. Bisa juga dibeli secara online dengan melewati Instagram kami di @rabita.id. Di Shopee kita juga bisa Rabita Collection atau melalui WA di 0815 4960 5845. Oke, demikian sahabat IPN, let's check it out.